60 80 154. Saya mahasiswi Pasca Sarjana Urindo tahun ajaran 2023-2024, jurusan Manajemen Administrasi Rumah Sakit. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai tim TB yang ada di rumah sakit. Kita bahas mengenai tugas dan kewajiban tim TB di rumah sakit. Sebelum kita membahas tim TB di rumah sakit, ada baiknya kita membahas apa sih TBC itu sendiri. TBC merupakan kepanjangan dari tuberkulosa, di mana penyakit TBC ini adalah penyakit yang menular. TBC itu disebabkan oleh bakteri yang bernama Mycobacterium tuberculosa. Bakteri ini dapat menyerang organ seperti organ paru-paru, tulang belakang, kelenjar getah bening, dan jantung. Cara penularannya yaitu melalui droplet. Ketika pasien TBC itu batuk, maka kuman akan tersebar di udara. Jika terhirup oleh orang yang sehat, dapat menularkan ke orang yang sehat tersebut. Gejalanya apa aja pada TBC? Gejala utama yaitu adanya batuk. Batuk bisa dengan dahak maupun tidak berdahak. Lalu gejala lainnya ada seperti demam, keringat malam walaupun tanpa aktivitas, sesak nafas, dan penurunan berat badan. Jika teman-teman mengalami gejala tersebut, maka teman-teman harus memeriksakan diri di fasilitas kesehatan terdekat. Lalu bagaimana jika teman-teman sudah terdiagnosa penyakit TBC? Maka wajib melindungi orang sekitar kita agar tidak terinfeksi juga. Bagaimana cara melindunginya? Yang pertama dengan cara etika batuk, yaitu ketika batuk kita harus menutup hidung dan mulut dengan tisu, lalu buanglah tisu di tempat yang aman. Yang kedua, kita tidak boleh membuang dahak sembarangan. Dan yang ketiga, kita harus memperbaiki ventilasi di rumah kita agar udara di rumah kita tetap terjaga bersih. Setelah kita membahas apa itu TBC, kita akan masuk ke tim pengendalian tuberkulosa di rumah sakit. Apa sih tim pengendalian tuberkulosa di rumah sakit dan kegiatannya apa saja? Kegiatan tim pengendalian tuberkulosa di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan merupakan suatu standar mutu pelayanan dan penting bagi pasien, petugas kesehatan maupun pengunjung rumah sakit. Pelayanan TB harus dilaksanakan oleh tim pengendalian tuberkulosa rumah sakit dan juga fasilitas pelayanan kesehatan lainnya untuk melindungi pasien, petugas kesehatan, dan kejadian tindakan yang dilakukan kepada pasien berbasis pasien safety. Rumah sakit melaksanakan program penanggulangan tuberkulosa di rumah sakit beserta monitoring dan evaluasinya melalui kegiatan sebagai berikut. Yaitu yang pertama, promosi kesehatan, yang kedua surveillance tuberkulosis, yang ketiga pengendalian faktor risiko, yang keempat penemuan dan penanganan kasus tuberkulosis, yang kelima pemberian kekebalan, dan yang terakhir adalah pemberian obat pencegahan. Kita masuk ke organisasi tim TB. Organisasi tim pengendalian tuberkulosa disusun agar dapat mencapai visi, misi, tujuan dari penyelenggaraan pelayanan TB di rumah sakit. Tim pengendalian tuberkulosa dibentuk berdasarkan organisasi yang miskin struktur namun kaya fungsi dan dapat menyelenggarakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara efektif dan efisien. Efektif yang dimaksud agar sumber daya yang ada di dalam rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya dapat dimanfaatkan secara optimal. Tim pengendalian TB berfungsi 1. Sebagai penggerak penyusun program strategi DOTS di rumah sakit. Yang kedua, melakukan monitoring dan memandu penerapan program pengendalian tuberkulosis di unit kerja. Ketiga, menjalin komunikasi yang baik dengan semua pihak terkait serta menyampaikan masalah terkait pelaksanaan program pengendalian tuberkulosa. Yang keempat, terlibat secara penuh dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan pengendalian tuberkulosa. Yang kelima, bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan masalah-masalah pengendalian tuberkulosa secara rutin kepada ketua tim pengendalian tuberkulosa dan direktur rumah sakit. Keenam, menyusun regulasi terkait penerapan program pengendalian tuberkulosa dengan strategi DOTS. Struktur organisasi
tim pengendalian TB di rumah sakit itu ada 3, yaitu ketua, sekretaris, dan anggota. Di mana ketuanya berkualifikasi yaitu dokter spesialis paru atau dokter spesialis penyakit dalam atau dokter umum yang sudah bersertifikasi pelatihan pelayanan tuberkulosa dengan strategi DOTS di rumah sakit. Lalu fungsinya adalah yaitu pembinaan kualitas dan mutu pelayanan di rumah sakit terhadap pengendalian TB dan juga berkoordinasi antara pihak keperawatan dan instalasi di rumah sakit untuk pengendalian TB. Lalu yang kedua ada sekretaris tim pengendalian TB. Kualifikasi sekretaris tim pengendalian TB adalah minimal pendidikannya D3. Lalu berfungsi sebagai mencatat administrasi surat-surat di tim pengendalian TB dan mencatat data-data yang penting bagi data pengendalian TB di rumah sakit. Lalu, anggota tim pengendalian TB itu ada 3, yaitu dari pihak farmasi, rawat inap, dan rawat jalan. Untuk farmasi sendiri itu bertugas untuk merekap obat pengendalian tuberkulosa yang bertanggung jawab langsung kepada kepala rumah sakit dan dinas kesehatan terkait penggunaan obat pengendalian tuberkulosa. Lalu yang kedua, perawat-rawat inap mempunyai tugas yaitu membuat perencanaan untuk pelayanan di rawat inap dan ruang pelayanan isolasi pengendalian tuberkulosa. Lalu juga melakukan kegiatan-kegiatan operasional untuk pelayanan pengendalian tuberkulosa yaitu menyediakan APD untuk pasien isolasi, untuk pengantar, dan untuk pengunjung di rawat inap. Lalu yang ketiga, melakukan konsultasi dengan tim PPI dalam rangka kegiatan operasional. Yang keempat, melakukan pengawasan terhadap SPO yang telah ditetapkan dan melakukan evaluasi kegiatan operasional dan mutu pelayanan termasuk pencatatan dan pelaporan di rawat inap. Yang ketiga adalah perawat rawat jalan, di mana berfungsi atau bertugas yaitu melakukan screening pasien awal masuk poli paru atau poli anak. Yang kedua, melakukan cek penandaan pasien dengan diagnosa TB pada rekam medis. Yang ketiga, mengisi pelaporan TB di SITB. Yang keempat, melakukan koordinasi dengan tim PPI dalam rangka operasional. Yang keempat, melakukan kegiatan-kegiatan untuk pelayanan pengendalian tuberkulosa yaitu seperti pengadaan APD di poli paru atau poli anak berupa pemakaian masker baik pasien maupun pengantar. Yang kelima adalah pengawasan terhadap SPO yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi kegiatan operasional dan mutu pelayanan pengendalian tuberkulosa termasuk pencatatan dan pelaporan. Lalu kita lihat yuk bagaimana sih alur pasien TB di rumah sakit. Kita lihat videonya.
semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.